Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Tamarasai dari Universitas Pancasakti dengan prodi Manajemen Malang B2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang selesai kerjakan, yaitu dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Soal teori nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud mengenai analisis activity database costing dan apa manfaat dari analisis activity database costing ABC dalam akuntansi manajemen. Apa itu analisis activity database costing? Adalah sebuah metode akuntansi yang digunakan untuk mengetahui beberapa keperluan biaya aktivitas secara total dalam pembuatan sebuah produk. Biasanya sistem ini disingkat dengan nama ABC, sehingga seluruh ongkos masuk ke dalam perhitungan. Manfaat dari analisis activity database costing atau ABC dalam akuntansi manajemen dapat mengurangi kestabilan ekonomi pasar yang disebabkan penganolisasian biaya tradisional yang tepat pada perusahaan, menjabarkan biaya pengeluaran perusahaan secara informatif, jelas, dan terperinci, dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan dan mengatur strategi perusahaan di masa yang akan datang. Mereka mendapatkan harga pokok penjualan yang tepat, akurat, dan menggunakan metode activity costing dalam menggunakan biaya perusahaan. Selanjutnya, perusahaan berkesempatan bersaing secara global dengan perusahaan lainnya dengan harga yang kompetitif di pasaran. Selanjutnya, biasanya melakukan pemetaran biaya yang lebih struktur dan sistematis terkait aktivitas dan sumber daya perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan data secara efisien dan pemetaan keuangan yang jelas. Soal 2, kasus 1. PT CES menghasilkan produk makanan ringan yang dikemas kemasan plastik yang digunakan untuk dijual dengan harga 12.500 per unit. Biaya variabel per unit untuk membuat produksi tersebut adalah jagung 500, minyak goreng 1.000, bahan lainnya 300, bahan penjualan 1.700. Biaya produksi tetap berjumlah 2.500 per tahun, sedangkan biaya administrasi semuanya tetap berjumlah 500 juta dikerjakan konstruksi tersebut ini. Yang pertama, hitunglah jumlah unit yang harus dijual agar tercapai titik 4. Yang kedua, berapa jumlah unit yang harus dijual untuk memperoleh laba sebelum pajak tersebar 1.500. Jawabannya 1. BEP. Di dalam unit adalah BEP atau unit. 7C dibagi PV dibagi sama dengan 3 juta dibagi 12.500 dikurang 500 sama dengan 3.340.000 per unit. Nomor 2, jumlah unit penjualan untuk mencapai laba tersebut pajak sebesar 1.500. X sama dengan FC ditambah L dibagi PWW 3 juta ditambah 1.500 lalu dibagi 12.500 dikurang 500 sama dengan hasilnya 500 per unit. Selanjutnya, soal 3 kasus 2. PT Jambu Makmur menghasilkan 35 per unit produk dalam tahun pertama operasinya. Produk tersebut berhasil terjual sebanyak 32.000 per unit dengan harga 150.000 per unit. Perusahaan menggunakan jumlah unit yang diproduksi untuk menghitung tarif BOP. Informasi tentang biaya manufaktur adalah BOP tetap atau taksiran dan realisasi 1.400.
biaya variabel yaitu 350.000 taksiran dan realisasi. Tenaga kerja langsung yaitu 2.800.000, bahan bakunya 1.050.000. Dimintanya hitunglah harga pokok per unit dan total harga pokok jadi dengan menggunakan metode harga pokok penuh atau absorption costing atau full costing. Nomor 2, hitunglah harga pokok per unit dan total harga pokok jadi dengan menggunakan metode harga pokok variabel costing. Jawabannya, laporan harga pokok produksi bulan Mei 1999. Pemakaian konsumsi bahan baku, persediaan bahan baku awal itu 40 juta, terus persediaan bahan baku 80 juta, terus bahan baku tersedia untuk digunakan yaitu totalnya 120 juta. Selanjutnya persediaan bahan baku akhirnya 20 juta, biaya bahan bakunya 100 juta, biaya tenaga kerjanya 150 juta. Selanjutnya BPO yaitu supplier yang digunakan 6 juta, asuransi pabriknya 3.500.000, apresiasi mesin pabriknya 20 juta, supervisi pabriknya 10.500.000, pemakaian bahan penolongnya 25 juta, total overheadnya yaitu 65 juta. Biaya produksi yang dikonsumsi bulan Mei itu 295 juta. Persediaan produksi dalam proses awal yaitu 125 juta, total seluruhnya yaitu 420 juta. Langsung ditambah semua. Persediaan produksi dalam proses akhir 142.500. Harga pokok jadinya 277.500 total keseluruhannya. Kasus 4 nomor 3, persediaan produksi dalam proses awal 125.000, persediaan bahan baku dalam proses akhir 142.500 juta. Persediaan bahan baku awalnya 40 juta, persediaan bahan akhirnya 20 juta, persediaan bahan bakunya 80 juta, persediaan tenaga kerjanya 130 juta, overhead, terus supplier yang digunakan 6 juta, asuransi pabriknya 3.500.000, depresiasi mesin pabriknya 20 juta, supervisi pabriknya 25 juta, total overheadnya 65 juta, dan diminta hitunglah harga pokok produksi barang jadi. Terima kasih semuanya yang telah mau mendengarkan dan mau menyaksikan dari pemaparan yang saya telah jelaskan. Semoga apa yang telah saya jelaskan bermanfaat bagi semuanya. Saya ucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.